Jadi kata pimpinan dan tarekat Syuhadi Naqsyabandi, yaitu terutama Naqsyabandi, dasar suluk ini 8 perkara. Jadi kalau kita dapat mengamalkan 8 perkara, baik di sini atau di kampung, berarti sudah benar suluk. Apa yang 8 perkara? Pertama, husdardam. Ini bahasa Parsi, husdardam. Jadi kita suluk agar supaya setiap nafas jangan lupa kepada Allah. Setiap nafas kita bernapas di jalan jangan lupa kepada Allah. Bernapas di rumah, sedang bicara dengan istri, jangan lupa kepada Allah. Dengan teman, setiap nafas supaya jangan lupa kepada Allah. Itu suatu petanda bahwa suluknya ini telah benar. Dan kedua, bahwa dikatakan daranjuman bahasa Parsi, dia dapat menjaga mata daripada melihat yang haram, melihat yang dilarang oleh Allah, baik dalam duduk maupun dalam berjalan. Duduk dia dapat melihara daripada melihat yang diharamkan oleh Allah. Berjalan juga demikian, di kedai makan, di mana dia berada, dia dapat melihara mata daripada melihat yang diharamkan oleh Allah. Karena apa-apa yang kita lihat itu masuk ke dalam hati. Jadi dengan demikian maka hati kita itu teringat kepada yang kita lihat. Jadi kalau kita lihat yang haram, kalau melihat bini orang, atau pulang, bini kita ada, tidak terlihat lagi. Sudah terlihat bini orang, nak gadis orang, bini orang, dan begitu juga sebaliknya. Nanti lihat, memelihara, sehingga di dalam perjalanan bagi orang suluk dan bukan suluk, matanya hanya melihat 2 induk kakinya dalam berjalan. Nanti dia berjalan menunduk, melihat induk kakinya dalam berjalan. Tidak ada melihat ke kanan dan ke kiri. Karena hati kita ini barat belum bisa melaut. Mana bisa melaut masih, kalau airnya kurang 2 kula. Di mana masuk yang haram maka bernajis. Hati kita itu belum bisa menanggung najis, kecuali kalau hatinya itu sudah melaut, sudah lebih 2 kula besar. Walaupun dia melihat yang haram, tapi tidak memberi bekas pada hatinya, tidak mutan najis. Tapi kalau masih hati itu masih belum sampai 2 kula, masih masuk air mutan najis. Dan yang ketiga, safar dan anjuman. Maknanya dia itu duduk tapi hatinya berjalan. Dia duduk, dia berjalan. Namanya sudah sembahyang, dia duduk ketika sembahyang, tapi hatinya berjalan. Kemana dia berjalan? Dari alam malak kepada alam malakut. Alam malak ini alam yang dapat dilihat oleh pesenda mata.
alam malak yang diperoleh oleh pecenda mata, pecenda telinga, yang diperoleh oleh pecenda itu dikatakan alam malak. Berjalan kepada alam malakut yang tidak diperoleh oleh pecenda mata dan lainnya, yaitu arwah, roh, malaikat dan lain-lain. Jadi berjalan dia dapat dilihat pecenda mata pada yang tidak dilihat, berjalan dia pada roh, pada malakut, kepada malaikat dan sebagainya, dengan makna bahwa akhlak kita ini bisa berubah kalau kita sering itu berpindah lihat dari alam malak pada alam malak. Kalau dalam malak ini kita tidak terlihat orang yang membuatnya siapa, tapi kalau alam malakut kita mata hati kita hidup, terlihat Allah yang melakukan itu. Jadi makanya alam malak ini, alam ini mengatakan kepada kita, zahir saya ini fitnah, tapi batin saya ibrah. Batin saya ini ibadat dalam pelajaran. Ini seperti kita nih, kita melihat dunia ini tidak terlihat akhirat, tidak terlihat kubur. Kita ini terfitnah, tidak terpedaya, terpengaruh. Jadi melihat daripada alam malak kepada alam malakut. Dari alam malakut dia melihat kepada alam jabarut. Ya, baca dalam ilmu Allah, dalam qudrah Allah. Dia melihat dalam pada alam lahud, artinya dia kemauan Allah untuk melakukannya, tidak seperti ini dia Allah melakukan kemauan. Dia melihat kepada alam gaib hakikat, sebelumnya dia tidak ada, yang ada hanya Allah. Alam gaib hakikat, Allah berkemauan memadakan kita, itu dikatakan alam, yaitu alam laut. Allah menginginkan melakukan seperti ini, alam jabal, menambahlah tubuh kita ini. Pertama dari nyawa, dikatakan alam malakut, kemudian baru bertubuh, itu alam malak, alam sahabat. Jadi dia selalu duduk dalam berzikir, dalam zikir, hatinya ini berjalan. Jadi orang tarikat, orang suluk ini, kita masuk suluk tarikat supaya hati kita berjalan nih. Jangan berjalan di dunia saja. Di dunia tidak kita tinggalkan yang baik-baik, tapi yang kita melihat kepada asal kejadian kita. Yang keempat, bahwa kita dapat melihat satu di dalam banyak, banyak di dalam satu. Istilahnya kita melihat banyak dalam satu. Ini manusia ini banyak nih, makhluk ini banyak. Jadi banyaknya makhluk, banyaknya manusia, itu semua ada di dalam zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini satu di dalam zat. Jadi banyak kita ini istilahnya di dalam asma.
atau dalam perbuatan Allah. Jadi kita dapat mengembalikan perbuatan atau asma ini kepada zat Allah. Dan ini banyak dalam asma, mana-mana Allah menjadikan cepolan banyak. Sebelumnya cepolan itu ada di dalam ilmunya, ada di dalam zatnya. Satu, melihat banyak pada yang satu, dan melihat satu pada yang banyak. Melihat satu pada yang banyak. Jadi pada kita ini ada Allah, pada kita ini ada Allah. Cuma Allah itu tidak bertempat, tidak berkaifiat, tidak banyak. Karena berkepiat, tidak di atas, tidak di bawah, tidak besar, tidak kecil, tidak ada yang menyerupai, dan tidak banyak. Jadi Allah itu ada di mana-mana, tapi Dia tidak bertempat, tidak berkaifiat, tidak banyak. Jadi melihat banyak pada yang satu, melihat satu pada yang banyak. Jadi melihat banyak pada yang satu itu dikatakan taraki. Melihat satu pada yang banyak itu dikatakan tanazul. Jadi apakah Anda bisa melihat bupati itu terlihat juga Allah? Melihat gubernur terlihat juga Allah. Melihat istri, melihat suami, itu sudah yang keberapa? Sudah 4 ya. Yang kelima, Anda memberikan zikir sampai ke rumah, ada zikir, yaitu memberikan paling kurang zikir Nabi Isbat. Orang yang telah belajar Nabi Isbat berserta syarat-syaratnya. Ada 92 atau 28, enggak 10 menit. Sudah berapa? 6. Sering-sering mengatakan ilahi anta maksudi, ya Tuhanku, engkau yang Allah maksud, tidak diriku, tidak orang lain. Dan redamu yang aku tuntut, bukan reda istri, bukan reda orang lain, reda Allah. Siapa yang kita tuntut? Reda Allah. Jadi sering-sering membaca ilahi anta maksudi, engkau ya aku tuntut, keredamu yang aku maksud. Itu sudah berapa? Yang ketujuh, bahwa kita meyakinkan bahwa kita dilihat oleh Allah, diintip oleh Allah. Kemana-mana kita melihat Allah, diintip. Bagaimana dalam akidah kita Allah itu bersifat basar, melihat. Allah itu basirun, orang yang melihat. Jadi orang melihat, Allah itu melihat. Pada setiap saat, setiap waktu, dia lalu melihat. Jadi kalau kita dilihat oleh Allah, dan itu kita merasa malu kalau berbuat kesalahan. Dan yang ke-8, bahwa akan lahirlah tauhid pada lidah setelah fana dan baka. Lahir tauhid, lahir tauhid, lahir keesaan Allah itu pada lidah kita
telah panah kita pada Allah dan baka dengan jadi yang 8 ni ujungnya bahwa kalau betul-betul itu benar perjalanan batin kita, apapun yang kita sebutkan dengan lidah kita terus apapun yang kita sebutkan pada lidah kita terus hai ikan, kemarilah engkau, bentar lagi datang kan, hai dengan perantara isyarat. Ini seperti apa yang dilakukan oleh Abi Dzar Al-Ghifari. Jadi Abi Dzar Al-Ghifari ini dia sahabat Nabi, makin benar, dan dia diberikan jabatan pada masa Sayyidina Umar sebagai gubernur di Kufah, orang tua memimpin masyarakat yang ada di Kufah. Lalu oleh Sayyidina Umar mengutus beberapa utusan untuk bertemu dengan Abi Dzar Al-Ghifari. Temui itu gubernur saya, sampaikan ini pada gubernur. Jadi mereka itu datang, masa dulu tidak ada mobil, saya unta. Hampir sampai ke Kufah, dia menemui orang tua sedang berjalan. Hai bapak, tahu bapak di mana istananya Abi Dzar Al-Ghifari? Benar bapak. Oh jadi bolehlah, itu saya tunjukin 1 kilometer lagi sampai. Dia bertanya mama di kamumu, dia mau sampai ke Labuan Haji, dia mau sampai. Mereka jalan, orang tua ini jalan juga, dia berjalan. Orang tua ini itu jalan olahraga, pagi jalannya kesehatan. Jadi tentu dulu sampai utusan ini ke istana, jadi oleh pegawai istana mempersilakan kami tamu dari pusat. Kalau tamu dari Madinah, dari Sayyidina Umar, tentu dimuliakan kan, sampai naik ke ruangan tamu. Lalu Abi Dzar Al-Ghifari sampai juga sana, tapi terlambat ya. Begitu Abi Dzar Al-Ghifari sampai ke istana, dia mengatakan, hai punai, saya ada tamu 5 orang, datang ke sini. Lalu punai tadi datang. Punai kalau bahasa Indonesia apa dah? Punai juga. Datang kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Oleh Abi Dzar Al-Ghifari ini diambil terus pisau. Itu sampai ke tangannya sendirinya. Itu antaranya ke dapur. Itu tamu datang. Coba masak. Jadi tamu-tamu tadi melihat apa yang dilakukan oleh Abi Dzar Al-Ghifari. Lalu oleh Abi Dzar Al-Ghifari basuh tangan, pakai pakaian, tukar pakaian, masuk ke dalam ruangan tamu. Lalu mereka utusan tadi kan, oh rupanya inilah gubernur Kufah yang kami bertanya di jalan tadi. Cium-ciumnya. Kami tak tahu, maaf. Hanya oleh utusan bertanya, kami heran tadi melihat, kami dengan tamu melihat ke bawah.
gubernur manggil tunai bisa datang pada itu. Bisa dah. Bisa milih itu apa rahasianya? Apa yang dibaca itu? Tidak ada rahasia apa dibaca, karena Rasulullah mengatakan siapa yang patuh kepada Allah maka makhluk Allah ini patuh kepadanya. Siapa yang patuh kepada Allah maka makhluk Allah ini patuh kepadanya. Jadi sekedar kita patuh kepada Allah maka patuh, sekedar itu patuh makhluk. Jadi mengapa kita tidak patuh makhluk Allah ini tidak patuh kepada kita? Karena bagaimana patuh kita kepada Allah? Kurang patuh kita kepada dengan pengertian ibadat kita kurang, perjalanan hati kita untuk huzur di hadapan Allah itu kurang, terlihat kasih sayang keberadaan Allah sehingga kita bisa lupa kepada lain itu juga kurang. Makanya kita kena kurang ini, maka kurang pula patuh makhluk Allah. Jadi mudah-mudahan berkat suluk ini kita telah melatih patuh kepada Allah. Nanti pula makhluk Allah itu patuh kepada kita, istri kita mencium kita, anak-anak keluarga kita, dekatkan kita, masyarakat tetangga kita, hormat. Allah